Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Vivy Floret as Song. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap bantuan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 7% dari teman-teman yang subscribe. Yuk naikin angka ini biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go. Anime ini dibuka dengan diperlihatkannya peradaban umat manusia yang terlampau sangat maju, di mana pada masa tersebut manusia telah hidup berdampingan dengan AI, yakni sebuah robot yang memiliki kecerdasan buatan layaknya manusia. Namun pada tahun 2161 terjadi sebuah keanehan pada seluruh AI, yang mana tiba-tiba AI tersebut hilang kendali dan mulai menyerang manusia. Dan karena keadaan semakin gawat, seorang profesor bernama Matsumoto Osamu mengirimkan sebuah program kepada AI yang pertama kali dibuat. Ia bernama Diva, atau nama lainnya yaitu Vivy. Program yang dikirim Profesor Matsumoto adalah sebuah misi untuk mencegah terjadinya kehancuran di masa ini, dengan cara mencegah perkembangan AI. Oleh karena itu, Profesor Matsumoto akan mengirim program tersebut ke masa 100 tahun yang lalu. Dan alasan Profesor Matsumoto mengirimkannya kepada Diva karena hanya Diva lah satu-satunya AI yang masih bertahan hingga 100 tahun ini. Sehingga Diva tidak mengalami error seperti AI yang lainnya. Lanjut, kita masuk ke inti cerita, atau lebih tepatnya pada tahun 2061. Di sini kita diperlihatkan Diva yang merupakan AI pertama dan paling sempurna sedang bernyanyi di sebuah taman bermain Neyaland. Hal ini dikarenakan sejak awal Diva diprogram hanya untuk bernyanyi. Namun meski suaranya sangat bagus, di sini sepertinya tidak ada seorang pun yang tertarik melihat performa Diva, kecuali seorang anak perempuan yang mana ia sangat menyukai penampilan dari Diva. Ia bernama Momoka. Di sini Momoka terkadang memanggil Diva dengan nama Vivy, karena sosok Diva mirip dengan salah satu karakter dalam cerita bergambarnya. Lalu ketika Diva akan melakukan konser selanjutnya, tiba-tiba terjadi keanehan dalam programnya, sehingga ia pun terjatuh dari panggung. Dan kini Diva pun dibawa ke ruang perawatan AI. Lalu setelah diteliti, menurut profesor yang biasa merawat Diva mengatakan bahwa kondisi Diva saat ini tidak terjadi masalah apa-apa. Namun ternyata dalam pikiran Diva tiba-tiba muncul semacam program misterius masuk pada diri Diva. Yap, program tersebut merupakan program yang dikirim Profesor Matsumoto. Program tersebut memperkenalkan dirinya menggunakan nama dari pembuatnya, yaitu Matsumoto. Lalu singkatnya, Matsumoto pun menjelaskan ke Diva mengenai asal-muasalnya dan juga misinya, yakni untuk menyelamatkan umat manusia, yang mana misi tersebut diberi nama Project Singularity. Namun sepertinya Diva tak memperdulikan Matsumoto dan menganggap hal tersebut hanyalah bualan dari Matsumoto. Lalu ketika Diva sudah dalam kondisi sadar, ternyata Matsumoto bisa memindahkan kesadarannya pada objek yang lain. Di sini Matsumoto tetap berusaha untuk membujuk Diva agar mau menjalankan misinya. Hingga suatu ketika, Matsumoto menunjukkan rekaman kejadian yang akan terjadi di masa ini, yaitu terdapat seorang politikus bernama Aikawa akan terkena sebuah bom yang disembunyikan di tempat sampah. Dan benar saja, setelah Diva menyelamatkan Aikawa, di dalam tempat sampah tersebut terdapat sebuah bom, yang mana bom tersebut telah dirancang oleh organisasi bernama TOAK. TOAK sendiri merupakan organisasi yang menentang keras keberadaan AI. Dan Aikawa sendiri merupakan orang yang cukup berpengaruh terhadap AI, sehingga dirinya diincar oleh TOAK. Lalu Matsumoto menjelaskan kepada Diva bahwa setelah kematian Aikawa, perkembangan AI akan semakin maju.
Dan saat ini misi mereka adalah untuk melindungi Aikawa dari Toak. Setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya Tifa mau menjalankan misi dari Matsumoto. Lalu singkat cerita, di sini Tifa dan Matsumoto berhasil menjalankan misi pertama mereka, yakni menyelamatkan Aikawa dari serangan Toak di perusahaannya. Dan setelah itu, di sini Tifa mencoba untuk melihat beberapa kejadian di masa depan. Lalu yang membuat Tifa terkejut, ternyata sebentar lagi akan terjadi kecelakaan pesawat, yang mana di dalam pesawat tersebut terdapat Momoka. Dan ketika Tifa mencoba menyelamatkan pesawat tersebut, di sini Tifa dihalangi Matsumoto karena mereka dilarang untuk mengubah sejarah selain yang telah menjadi misi mereka. Sehingga kejadian pesawat jatuh itu pun tetap terjadi dan menewaskan seluruh penumpang termasuk Momoka. 15 tahun pun berlalu. Setelah penyelamatan Aikawa sebelumnya, Matsumoto akan masuk ke mode tidur sampai tiba saat dimana kejadian yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan AI. Lalu kali ini misi mereka adalah mencegah sebuah layanan hotel luar angkasa yang disebut Sunrise jatuh ke bumi, yang mana salah satu penyebabnya adalah akibat sabotase yang dilakukan AI yang bernama Estella. Lalu Tifa pun pergi menyusup ke Sunrise bersama dengan Matsumoto. Dan mulai saat ini, Tifa akan menggunakan nama Vivi ketika ia menjalankan misi Singularity Project. Lalu setelah Vivi berhasil menyusup dan menjadi pelayan di sana, Vivi merasa tidak yakin bahwa Estella adalah pelaku dari jatuhnya Sunrise, karena Estella adalah AI yang sangat baik. Dan setelah ditelusuri, ternyata yang menjatuhkan Sunrise adalah kembaran AI dari Estella, yaitu Isabella. Yang mana Isabella sendiri saat ini sedang dikendalikan oleh Toak. Lalu singkatnya, Vivi pun berhasil mengatasi Isabella. Namun karena Isabella telah menyabotase Sunrise, pada akhirnya Sunrise akan tetap jatuh ke bumi. Sehingga Estella pun menyuruh Vivi dan seluruh orang yang ada di Sunrise pergi menggunakan pesawat darurat. Sedangkan Estella akan mendaratkan Sunrise yang sedang jatuh tersebut ke daerah lautan, agar tidak terjadinya korban akibat jatuhnya Sunrise. Lalu ketika Estella sedang mengendalikan Sunrise, tiba-tiba Isabella menghampiri Estella. Dan ternyata saat ini ingatan lama Isabella telah kembali, sehingga kakak adik tersebut pun hancur bersamaan dengan jatuhnya Sunrise ke laut. 5 tahun pun berlalu. Di sini terungkap, ternyata setelah pengorbanan yang dilakukan Estella terhadap jatuhnya Sunrise ke laut, mengakibatkan respon positif dari manusia terhadap AI. Sehingga dibangunlah pulau buatan bekas reruntuhan Sunrise bernama Metal Float, yang mana Metal Float sendiri digunakan sebagai tempat pengembangan AI. Dan menurut Matsumoto, sebenarnya di masa depan Metal Float baru akan dibangun 20 tahun dari sekarang. Lalu karena perubahan yang terlalu cepat ini, misi Vivi dan Matsumoto kali ini adalah untuk menghancurkan Metal Float tersebut. Namun misi mereka dihalangi oleh Profesor Saiki. Saiki sendiri merupakan manusia pertama yang menikah dengan AI yang bernama Grace. Dan ternyata inti dari Metal Float tersebut adalah tubuh asli dari Grace. Hal ini dikarenakan Grace dinilai sebagai salah satu AI terbaik sama seperti Estella. Lalu misi dari Saiki sendiri adalah memindahkan data Grace yang asli ke tubuh cloningan Grace. Namun menurut Matsumoto, hal tersebut mustahil dilakukan karena data Grace yang asli sudah menyatu dengan Metal Float. Sehingga mau tidak mau, Metal Float harus dihancurkan. Lalu singkat cerita, akhirnya Vivi berhasil menghancurkan inti Metal Float, yaitu tubuh asli dari Grace. Dan karena masih tak terima dengan hancurnya Grace, Saiki pun memutuskan untuk bunuh diri. Vivi yang melihat langsung kejadian Saiki bunuh diri, di saat itu juga tiba-tiba programnya menjadi kacau karena merasa bahwa kematian Saiki merupakan perbuatannya. Lalu Vivi pun mengalami freeze selama 5 tahun.
Lalu setelah itu, Vivi pun di-reset ulang dan menjadi pribadi yang baru dengan menggunakan nama Diva. Dan di sini bisa dibilang Diva merupakan upgrade yang lebih baik daripada sebelumnya, seperti dalam hal berinteraksi dan juga bernyanyi. Lalu saat Diva sedang melakukan gladi bersih untuk acara konser selanjutnya, ia tak sengaja bertemu dengan Matsumoto. Di sini Diva tentu tak mengenal Matsumoto karena ingatannya yang telah di-reset ulang. Namun karena Matsumoto sempat memanggil Diva dengan nama Vivi, akhirnya Diva memaksa Matsumoto untuk menceritakan siapa itu Vivi. Dan setelah Matsumoto menceritakannya kepada Diva, Diva pun mulai penasaran dengan sosok dirinya yang dulu. Di sini Matsumoto juga mengatakan bahwa misinya saat ini adalah untuk menyelamatkan junior dari Diva, yaitu Ophelia, yang mana diperkirakan Ophelia akan melakukan bunuh diri, yang mana setelah Ophelia melakukan bunuh diri, di masa depan pengaruhnya akan sangat besar terhadap hubungan AI dan juga manusia. Lalu singkatnya, Diva pun membantu Matsumoto untuk menyelamatkan Ophelia. Dan setelah ditelusuri Matsumoto, ternyata dalang dari terbunuhnya Ophelia akibat dari AI support Ophelia yang bernama Antonio. Lalu karena Antonio ingin Ophelia bernyanyi hanya untuk dirinya seorang, ia pun memutuskan untuk menyatukan datanya dalam tubuh Ophelia agar ia bisa terus bersama Ophelia. Dan karena perbedaan pandangan antara Matsumoto dan Antonio, di sini Matsumoto harus bertarung dengan Antonio. Lalu singkat cerita, pada akhirnya Ophelia dan Antonio tidak mau berpisah satu sama lain, sehingga mereka pun hancur bersama-sama setelah kalah melawan Matsumoto. Di sisi lain, Diva saat ini sedang berhadapan dengan Kakitani, yaitu salah seorang anggota TOWAC yang dulu pernah diselamatkan Vivi. Namun saat ini, data dari pikiran Kakitani telah ia pindahkan ke dalam AI yang menyerupai dirinya. Dan alasan Kakitani menemui Diva karena ia ingin mengembalikan Diva yang dulu. Lalu singkatnya, Diva pun berhasil mengatasi Kakitani. Namun dirinya harus terkena sebuah virus dari Kakitani, yang mana virus tersebut bisa mengakibatkan data Diva yang saat ini menghilang dan memaksa ingatan lama Vivi bangkit. Lalu setelah hilangnya ingatan Diva dan kembalinya ingatan Vivi, saat ini Vivi pun dimuseumkan karena dirinya tidak bisa lagi bernyanyi. Singkatnya, pada tahun 2161, saat Vivi bangun dari tidur panjangnya, tiba-tiba kejadian buruk yang selama ini ia coba rubah ternyata terasa sia-sia. Karena kejadian AI yang menghancurkan umat manusia benar-benar terjadi. Saat Vivi berusaha menyelamatkan orang-orang, tiba-tiba Matsumoto datang dan membantu Vivi. Di sini Matsumoto juga tidak tahu kenapa kejadian ini bisa terjadi. Lalu mereka pun menuju ke tempat pencipta Matsumoto, yaitu Profesor Osamu Matsumoto, yang mana saat ini Osamu sedang diserang oleh para AI. Dan setelah Vivi dan Matsumoto menyelamatkan Osamu, di sini Osamu langsung mengajak mereka ke organisasi TOWAC, yang mana saat ini TOWAC telah berubah setelah dipimpin keturunan Kakitani. Ia bernama Yui. Saat ini Yui dan juga organisasinya memiliki tujuan agar bisa hidup berdampingan dengan AI. Dan singkatnya setelah ditelusuri, ternyata penyebab mengamuknya para AI karena ulah archive. Archive sendiri bisa dibilang merupakan sebuah kecerdasan yang menghubungkan seluruh AI. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan AI yang sedang mengamuk adalah dengan memberi sebuah virus yang sama seperti Diva sebelumnya kepada archive. Lalu Vivi, Matsumoto, dan anggota TOWAC pun bergegas ke arah Yashiki, yakni gedung yang menjadi pusat dari archive. Di sisi lain, saat ini Vivi mendapat informasi dari archive bahwasannya ia saat ini telah muak dengan perkembangan umat manusia, sehingga ia ingin menghancurkan seluruh umat manusia dan mengganti penduduk bumi dengan para AI.
Dan ternyata alasan lain Archive melakukan hal tersebut karena ia melihat Vivi yang merupakan AI bisa melakukan kehendaknya sendiri di luar perintah, yakni ia yang akhir-akhir ini bisa menulis sebuah lagu. Lalu singkat cerita, pada akhirnya perjuangan Vivi dan yang lainnya pun sia-sia karena Archive berhasil menghancurkan 30% umat manusia dengan menjatuhkan satelit-satelit dari luar angkasa. Setelah mengetahui hal tersebut, di sini Osamu akan mengirimkan data Vivi ke masa saat AI mulai mengamuk agar Vivi bisa menyelamatkan segalanya. Lalu singkatnya, Vivi pun berhasil kembali ke masa lalu. Namun saat ini, ia akan langsung menemui Towak dan membiarkan Osamu tewas di tangan para AI, agar Vivi tidak buang-buang waktu lagi dalam misi menghentikan Archive. Dan di sini Vivi pun menjelaskan kepada Yui bahwa ia meminta bantuan kepada Matsumoto dan juga anggota Towak untuk mengaktifkan virus pada Archive. Lalu tugas Vivi nantinya adalah memegang kendali Archive dan mengendalikan seluruh AI dengan nyanyiannya. Dan singkatnya, misi untuk merebut kembali Archive pun telah berhasil. Bahkan Vivi juga telah berhasil mengendalikan para AI dengan nyanyiannya. Namun saat Vivi telah selesai bernyanyi, di sini Vivi pun harus tumbang karena ia yang telah mencapai batasnya. Dan di akhir cerita, kita diperlihatkan Vivi yang sepertinya telah berubah dan menjadi Archive bagi seluruh AI di dunia. Oke, untuk pembahasan anime Vivi Florat S Song cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.